Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Tamrin MSc selaku pembimbing mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman MKS 3E yang berbahagia. Di sini kami akan menyampaikan materi Baitul Mal wa Tamwil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terdahulu. Yang pertama, Septia Ziyadatul Ummah, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan pemateri-pemateri Siti Hoirunisa, Triani Ismawati, Diah Ayu Damayanti. Untuk pemateri-pemateri, saya persilahkan. Pengertian BMT. Istilah Baitul Mal wa Tamwil sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama Bait at-Tamwil. Bait artinya rumah, at-Tamwil artinya pengembangan harta. Yang kedua Bait al-Mal. Bait artinya rumah, mal artinya harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Asas dan prinsip dasar BMT. Yang pertama ahsan, thoyiban, ahsanu, amala, dan sesuai dengan nilai-nilai salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang kedua barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan, keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Yang ketiga spiritual communication, yaitu penguatan nilai ruhiyah. Yang keempat demokratis, partisipatif, dan inklusif. Yang kelima keadilan sosial dan kesetaraan gender non-diskriminatif. Selanjutnya ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya dan keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Kegiatan usaha BMT. Dengan adanya BMT, masyarakat bisa mengatasi masalah seperti permodalan untuk usaha. Karena modal menjadi salah satu kendala dalam semua jenis usaha. BMT sebagai alternatif pembiayaan diupayakan dapat mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan usahanya. BMT juga relatif mudah untuk diakses oleh masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro. BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Penghimpunan dan zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan ke para mustahik atau penerima dana zakat. Penghimpun dana BMT dengan mobilisasi dana yang mengembangkan dalam aneka simpanan. Penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro. Pendirian dan permodalan BMT. 1. Badan pendiri yaitu orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. 2. Badan pengawas yaitu badan yang berwenang dan menetapkan kebijakan operasional BMT yang bertugas menetapkan kebijakan operasional. Antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. 3. Badan pengelola yaitu badan yang mengelola BMT yang dipilih dari dan oleh anggota pengawas. 4.
Anggota BMT yaitu orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Kesehatan BMT. Untuk menilai kesehatan dari BMT, ada beberapa aspek yang dapat menjadi pengukur tingkat kesehatannya. Yang pertama, untuk aspek modalnya, BMT harus memiliki modal terhadap aktiva tertimbang menurut rasio atau ATMR sebesar 8% jika modalnya kurang dari 8%. Maka, bisa dipastikan bahwa BMT yang bersangkutan masuk dalam kategori tidak sehat. Untuk yang kedua, dari segi aktiva, yang dapat menilai BMT sehat atau tidak adalah banyak sedikitnya tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jika BMT tidak memiliki pembiayaan bermasalah, maka dapat dipastikan BMT tersebut sehat. Yang ketiga, untuk manajemennya, dapat dilihat dari aspek bagaimana seorang manajer dapat mengorganisasikan pegawai, membuat perencanaan strategis, dan juga mengontrol pegawainya agar dapat mencapai tujuan. Kendala pengembangan BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Yang ketiga, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Yang keempat, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang kelima, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbal kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. Yang keenam, BMT cenderung menjadi baitul tanwil daripada baitul mal. Yang ketujuh, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Strategi pengembangan BMT. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, strategi pemasaran yang lokal oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT. Yang ketiga, perlunya inovasi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis. Yang kelima, untuk pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis Islam. Yang keenam, menjadikan sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, perlu adanya evaluasi bersama untuk memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.